yang trending di Twitter itu soal songong gitu loh. Itu penting gitu loh. Yang songong siapa ya? 02 gitu loh. Perilaku yang ditunjukkan 02 khususnya Mas Gibran ya sama seperti keadaan ketika pamannya mengesahkan soal undang-undang keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Halo kawan-kawan Jakpot, kembali lagi berjumpa dengan saya Haji Buton. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan kembali Kornas OMG Bung Pancar. Selamat datang Bung Pancar. Salam apa kita ini? Salam 3 jari. Salam perlawanan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait apa ya? Evaluasi mungkin ya? Atau apa namanya? Ya, tepatnya bukan evaluasi. Menanggapi. Menanggapi. Kalau evaluasi terlalu berlebihan. Menanggapi debat cawapres kedua yang mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi terlalu banyak bahasa, pangan, agraria, masyarakat, adat, dan desa. Baik Bung Pancar, jadi kalau kita melihat perkembangan di media sosial sejak berlangsungnya debat cawapres sampai dengan berakhir itu, banyak sekali kontroversi yang terjadi dalam perdebatan. Sehingga kemudian pasca debat itu memunculkan banyak persepsi. Salah satunya tindakan yang dilakukan oleh Capres 02, yaitu Gibran Rakabuming, yang melakukan gaya yang dianggap berlebihan atau tidak memiliki etika. Itu bagaimana tanggapan Bung Pancar selaku pengamat anak muda ataupun juga yang menggerakkan anak muda untuk OMG? Oke, terima kasih Mas Haji Buton. Ya. Malam ini kita berjumpa lagi di Jangkar Politik, ya, media anak muda yang semoga ini bisa ditonton anak muda Indonesia dan bisa menjadi sumber yang bermanfaat bagi mereka. Amin, amin. Kalau dilihat dari perdebatan yang terjadi ya, ini perdebatan cawapres yang kedua dan wapres dan capres juga udah 2 kali, dan selalu setiap perdebatan pasti ada trending topik yang selalu hadir di sosial media. Khususnya tadi malam ketika perdebatan cawapres 01, 02, 03, Gus Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, susah kali ya sebut nama Gibran, agak sulit ya. Sama yang ketiga Pak Profesor Mahfud MD. Kalau melihat tren hari ini memang secara usia memang cukup terlampau jauh gitu loh. Terus secara pengalaman ya menurut saya cukup jauh, dan soal yang paling penting soal etika ya. Karena setelah perdebatan tadi malam yang trending di Twitter itu soal songong gitu loh. Itu penting gitu loh. Yang songong siapa ya? 02 gitu loh. Artinya perilaku yang ditunjukkan 02 khususnya Mas Gibran ya sama seperti keadaan ketika pamannya mengesahkan soal undang-undang keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi soal trending debat cawapres tadi malam, pandangan negatif memang lebih berat ke Gibran ya, karena memang ya kondisinya ada intip tipis-tipis dan melanggar aturan KPU, harusnya tidak keluar dari podium. Kenapa dia melakukan itu? Soal sopan santun, Caimin kok membaca catatan, ya terus mengintip-ngintip di mana jawaban Prof Mahfud. Ya maksud saya kalau mau bercanda ya udah ke forum-forum teman-teman yang teman-teman komika gitu ya, itu pantas gitu loh. Maksudnya ajang kita membuat lucu di masyarakat Indonesia. Tapi kalau forum yang harusnya itu berlandaskan soal intelektual, di perdebatan tadi malam harusnya ditunjukkan soal gagasan gitu loh, bukan soal begitu. Kan banyak yang keluar berita dia menggunakan cara debat dia waktu debat pertama gitu, kan dia menggunakan konsep itu lagi. Tapi kan kita melihat Prof Mahfud dan Muhaimin Iskandar cukup luas dalam menanggapi itu.
Itu kira-kira. Iya baik Bung Pancar. Jadi kalau kita melihat di trending Twitter itu kan banyak sekali komentar negatif terhadap Berapa Cawapres persen 02 tuh? ini. Ya angkanya itu cukup tinggi, Tinggi. 50% ke atas Iya. dibandingkan Cawapres 01 dan 03. Kemudian komentar yang paling mendominasi di situ mengatakan bahwa Gibran ini adalah seorang yang terlalu pembahasannya terlalu liar, kemudian menjijikan. Bahwa memang kalau kita melihat Apa tadi? Liar dan liar dan menjijikan. oke. Jadi kalau kita lihat soal bangsa kita ini memang budaya sopan santun itu sangat dijunjung tinggi. Ya. Kemudian dalam debat itu banyak publik yang melihat bahwa ini suatu pelanggaran begitu. Kira-kira pandangan Bung Pancar bagaimana? Ya kalau bicara soal pelanggaran sedari dulu sih ya. Sedari keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah melanggar etik gitu loh. Dan maksud saya ya, kalau seandainya mengerti akan hal itu, harusnya tidak mengulangi lagi begitu. Apakah ini kata teman-teman pendukungnya ini strategi gitu loh. Ya, maksud saya ini bukan show gitu loh. Kita bukan show untuk menampilkan bahwa kita untuk menarik anak muda sekarang ya. Karena kan pertama gemoy, yang kedua menangis itu, yang ketiga kan yang begini-begini ya. Jadi maksudnya semakin hari anak muda itu ya, aku harus berpositif ya. Semakin hari itu anak muda semakin mengerti. Ya, maksudnya intensitas yang begitu-begitu sekarang kan mulai menurun. Sekarang anak muda kan semakin melihat itu kan semakin menunjukkan mereka punya karakter gitu loh. Hanya kan mereka juga membentuk karakter untuk menilai gitu loh. Siapa yang paling pantas untuk memimpin bangsa ini begitu. Nah, jadi kalau soal yang kemarin kita punya perspektif masing-masing. Mereka menganggap itu sebagai strategi mereka biar mungkin viral dan begitu-begitu. Tapi menurut saya, ya saya sebagai koordinator orang muda Ganjar memandang itu sangat-sangat ya mungkin agak menjijikan juga gitu loh. Maksudnya ya udahlah, ayo gagasan gitu loh. Kalau you anak muda ya, mumpung lu dihadapkan dengan profesor dan orang yang punya pengalaman Caimin ya, harus lu tunjukkan gitu loh. Maksudnya siapa tahu kita bisa fair memandang itu, bukan soal kelakuan dan perilaku gitu loh. Ya akhirnya kan kita memandang ada you biasa aja gitu loh. Apa yang lu buat kemarin ya you buat hari ini juga gitu loh. Jadi nggak ada istimewanya, you hanya hadir di situ karena ada something yang menolong lu gitu loh. Dan kedepannya mungkin you punya kepentingan yang cukup besar gitu. Iya baik. Jadi kan kalau kita melihat berdasarkan berbagai pemberitaan itu bahwa memang Gibran ini mengalami satu penurunan dibandingkan debat pertama. Yeah. Kemudian untuk Cawapres 01 ya lebih membolak-balik itu sebelum tampil awalnya kurang performa. Kemudian keduanya ada peningkatan lah ya. Iya ada peningkatan begitu. Sementara 03 Pak Mahfud dia cenderung cenderung sama saja, Stabil. cuman lebih kencang yang tadi malam. Jadi kalau kita mendengar tanggapan dari jubir 02 di salah satu stasiun televisi mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin itu merupakan salah satu bentuk cerminan anak muda bahwa mereka on the point begitu. Kita bicara soal ini ya begini. Kita bicara soal energi, bicara soal pembangunan berkelanjutan dan sebagainya ya sudah langsung on the point begitu. Jadi kira-kira bagaimana tanggapannya itu? Oke, pertama kalau tidak di briefing ya rasa-rasanya ya sorry ya, maksudnya kita ini aktivis gitu loh ya, makanya kan banyak tuh teman-teman aktivis lingkungan ya itu mengomentari ya bicara soal isu tadi malam soal lingkungan ya, soal reforma agraria gitu loh. Maksudnya itu memang perbincangan kalangan-kalangan yang harusnya betul-betul bisa memahami itu gitu loh. Kalau bicara soal on the point, standing point dan segala macam, apa poinnya tuh apa gitu loh. Jadi poinnya itu etika. Salah satu strategi Iya, kemudian menarik perhatian pemuda. Ya kalau cuma menarik perhatian karena ngomong dan kata-kata kalimatnya bagus, ya let's say semua orang bisa membaca dan mempelajari itu gitu. Tapi mungkin yang dimaksud jubirnya itu poin yang diberikan tadi malam adalah ketidakpunyaan etika satu. Yang kedua itu soal ketidaksopanan. Ya itu mungkin yang ketiga mungkin
ketiga ya, mungkin yang ketiga mungkin ya nggak ada idenya gitu. Yang ketiga tuh nggak ada idenya gitu loh. Itu mungkin yang menurut jubir yang disampaikan tuh 3 poin tadi, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, dan yang ketiga tidak punya gagasan. Mungkin itu gitu loh yang dimaksud on the point tadi tuh itu kayaknya. Bisa jadi. Karena masing-masing ini kan punya tanggapan yang berbeda-beda. Betul. Dan kalau kita lihat juga dari salah satu relawan 02 ya, kalau saya nggak salah itu ada orasi yang dilakukan per hari ini. Oke. Dia menyampaikan bahwasanya sejarah bangsa ini sudah terbukti sejak zaman 1908. sebelum kemerdekaan sampai hari ini. Oke. Pemuda itu memiliki posisinya sendiri untuk kemudian mengambil peran untuk kemajuan Betul. negara Indonesia, dan itu dikatakan oleh ketua tim Fanta Arif Rosid, Oke. mantan ketua PBHMI. Oke. Dia mengatakan dengan tegas bahwa siapapun yang tidak memilih atau tidak mendukung anak muda, maka dia adalah pengkhianat terhadap bangsa. Maksudnya seperti apa itu? Apakah Bung Pancar sepakat akan pendapat itu? Gini Mas Aji Buton, kalau bicara soal sepakat ya saya tidak sepakat, itu yang pertama. Yang kedua, yang mengerti akan maksud ini adalah beliau gitu ya, karena dia yang mengucapkan itu di hadapan orang syukur, nggak rame juga tadi ya, jadi ramenya di sosial media, mungkin dikit aja lah gitu loh. Kalau bicara soal ketika kita tidak memilih anak muda terus kita berkhianat terhadap bangsa, oke, kalau anak mudanya itu prosesnya dengan benar, saya bisa mengamini itu gitu loh. Tapi buat apa kita mendukung anak muda yang rasa-rasanya cara dan prosesnya itu bagi saya tidak punya komitmen dan tidak punya prinsip gitu loh. Apa yang perlu kita dukung? Kan begitu. Ya. Apa yang perlu kita dukung? Nggak ada gitu. Soal etika, soal sopan santun, saya harus ngomong ini bos. Ya saya harus ngomong ini karena ini cukup menjadi trending ya. Kalau strategi mereka itu ini strategi saya sebagai 03 begitu ya. Tidak punya etika, tidak punya sopan santun. Ya mungkin agak-agak minim gagasan ya. Ya terus apa yang mau kita dukung gitu. Saya juga bisa, ya saya dari orang muda Ganjar di hadapan 500.000 orang berteriak. Kalau siapa yang tidak mendukung Ganjar berkhianat terhadap bangsa, saya bisa juga gitu. Tapi kan saya punya landasan gitu loh. Iya. Dia punya pengalaman 10 tahun di Gubernur Jawa Tengah, punya pengalaman 10 tahun di DPR RI. Begitupun Pak Mahfud. Bagi saya Pak Mahfud ahli kebijakan Mahkamah Konstitusi. Pernah di DPR juga, pernah sekarang menjadi menteri. Ya maksudnya track record itu yang rasa-rasanya bisa menampilkan jati diri dia gitu loh. Kalau pernyataannya adalah kalau kita tidak mendukung anak muda terus kita berkhianat terhadap bangsa, apa maksudnya tuh apa gitu loh? Apakah kita harus memilih yang jelas-jelas sudah bermasalah sejak prosesnya? Ya maksudnya kalau rasional, mungkin yang menyampaikan kalau rasional nonton debat tadi malam, maksud aku mereka tuh mengerti gitu loh. Mengerti gitu, maksudnya kayak mengerti tapi ya karena saya di tim dia, saya harus menjaga ini gitu loh. Mudeng nggak maksud saya? Itu maksudnya. Saya ini mereka tuh tahu kurangnya, mereka tahu. Kan mereka tidak mungkin menyampaikan itu karena itu tim dia gitu loh. Jadi bagi saya udah sampaikan juga ya di podcast kemarin ya. Maksudnya jadi pendukung itu jangan terlalu fanatik lah gitu. Maksudnya ada apa kok bisa mengucapkan begitu loh. Maksudnya yang mengucapkan juga kan aktivis ya, pernah di HMI, pernah jadi ini, pernah jadi ini. Dan ketika saya melihat di komentar Instagram banyak juga yang nggak senang gitu. Kalau you buat sesuatu terus di komentar dengan baik, benar you bisa mengklaim kalau kita tidak memilih anak muda kita berkhianat, tapi kan banyak juga yang tidak menyukai. Ya akhirnya kan you tidak menjadi maksudnya you nggak bisa jadi representasi kita juga. Kita punya gerbong, kita punya pasukan, kita punya cara pandang yang beda. Ya jangan karena you ngomong gitu. Aku merasa kayak gimana ya? Kok kayak nggak punya cara berpikir yang seakan-akan tidak membuat kegaduhan gitu loh. Ya maksudnya besok kalau mau kampanye, mau berkumpul banyak orang, menyampaikan sesuatu tuh yang dengan benar-benar aja lah. Gak usah terlalu berlebihan kok. Anak muda sekarang tuh cerdas kok, anak muda sekarang pinter kok. Mana yang bisa mereka merasa itu penting dan bisa mementaskan negara ini menjadi negara maju atau negara unggul, mereka pasti pilih itu. Rasa-rasanya kita mengerti orang tua kita mengerti kok. Maksudnya kita ini kan mungkin di Jakarta
kita punya cara pandang yang begini, mungkin para petani, para nelayan, nggak usah doktrin, mereka mengerti harus pilih siapa gitu loh. Kan begitu. Maksudnya ayo kita tunjukkan gagasan kita gitu Iya. loh. Gagasan kita, visi misi kita tuh kita harus tunjukkan. Ini yang menjadi poin, on the point-nya tuh ini sebenarnya. Bukan soal ngomong sana sini, enggak juga gitu. Enggak ngaruh, anak muda udah pintar. Itu Baik Bung Pancar. Buton. Itu dari penyampaian ini ya, Arif Rosi sebagai ketua tim Fanta. Tapi ada juga yang menarik, statement dari mantan kader PSI yang sekarang menjadi salah satu staf ahli di BUMN. Oke. Itu siapa ya? Sama Ramani. Dia Ganjar juga kan? dia men-tweet di X, di kurang lebih isi tweetnya itu mengatakan bahwa kenapa setiap anak muda yang memiliki kekritisan ataupun keberanian terhadap perdebatan itu selalu dianggap sesuatu yang salah, sementara tekanan dari senior ataupun orang tua kepada yang lebih muda itu selalu dianggap benar. Jadi gimana tuh? Maksudnya debat semalam itu adalah salah satu bentuk rasa kritis Gibran dan rasa keberanian Gibran terhadap lawan debatnya. Oke. Nah, dan kemudian kenapa ini harus dibatasi seperti itu? Nah, sementara yang dibahas di sini adalah persoalan sopan santun. Nah, kemudian terlepas dari statement itu, ada juga yang mengatakan bahwa debat semalam itu adalah balas dendam yang dilakukan oleh Gibran terhadap debat capres yang sebelumnya, di mana di situ yang diduga Anies Baswedan dan Ganjar melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada Prabowo, sehingga debat yang semalam itu adalah salah satu bentuk perlawanan seperti itu. Itu bagaimana kira-kira Bung Pancar? Ya karena dianggap bahwa debat ketiga adalah 0103 mengkeroyok 02 kan. Ya kan. Akhirnya di debat keempat Mas Gibran ini mencoba mengkanter gitu loh, bahwa ya mungkin ada dendam atau apa, ya itu atur dia lah ya. Itu menurut dia. Tapi bagi saya pribadi, ya kalaupun kita kembali pada debat 3 dan semua yang narasi yang keluar akhirnya kan apa? Memang seakan-akan Prabowo tidak mengerti soal pertahanan gitu loh. Bicara soal data itu kan data yang umum. Gitu. Iya. Jadi dalam tanda kutip di mana gitu loh kita mengkeroyok beliau? Gak ada gitu loh. Ya makanya ya soal sedih gitu loh. Gemoy. Ya maksudnya kan tim sebelah ini mungkin lebih pandai gitu loh. Memaksimalkan momentum, keadaan, dibuat begitu, begini. Ya tapi bagi saya itu nggak terlalu penting ya, karena masyarakat Indonesia dan pemuda Indonesia lebih memahami itu. Dan kemudian bagi saya ya, prinsip saya dan pandangan saya soal debat, ya debat itu harus saling menghormati. Kalaupun mau saling keroyok gagasan tuh nggak masalah, nggak ada masalahnya kok. Orang dia punya ilmu kok. Masalahnya apa kalau Pak Mahfud, Caimin, Gibran saling menyerang adu gagasan, kan nggak masalah. Itu yang harus ditunjukkan. Kalau sudah agak sedikit menggeser soal etik, soal sopan santun, ya kita anak muda wajib mengkritisi itu. Masa kesalahannya you udah buat lagi gitu loh. Jadi soal konteks perdebatan, ya bagi saya kita fair aja lah. Yang kita sampaikan adalah soal visi misi dan gagasan, bukan soal pertikaian balas dendam begini. Rakyat yang akan menentukan siapa presiden di 2024. Percayakan itu pada rakyat. Biarkanlah rakyat memilih mandat siapa yang akan memilih presiden Republik Indonesia. Anak muda sebagai pemilih terbanyak ya mungkin ya, 54%, kira-kira 125 juta jiwa, ya harusnya lebih bisa mengeksplor diri dalam kondisi perpolitikan Indonesia hari ini. Mahasiswa juga ya, saya mengajak mahasiswa bukan harus memilih paslon yang saya pilih, enggak, tapi ayo dong kita mesti melihat tiga paslon ini, yaitu harus lebih rasional gitu loh. Maksudnya visi misi mereka ini, terus visi misi 01 ini, 02 ini, 03 ini, kira-kira di 2045 cita-cita Indonesia menjadi negara emas ya, kira-kira kita ini siapa yang paling pantas ketika kita akan menjadi generasi yang menduduki situasi dan kondisi pada saat nanti gitu loh. Dan Indonesia, teman-teman muda juga harus bisa melihat
konstelasi yang terjadi. 5 tahun ini akan beranjak pada tahun 2029, begitu dan seterusnya. Yang kita dihadapkan soal dinasti politik, kita dihadapkan dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi, kita dihadapkan dengan kalimat narasi yang kalau tidak membela anak muda itu kita berkhianat terhadap bangsa, ya. Kita dihadapkan dengan keadaan itu semua, maka rasa-rasanya kita harus lebih men-trigger diri kita sendiri, ya, memicu diri kita sendiri untuk mengerti dan mencari tahu akan hal itu, gitu. Jadi kalau you optimis, saya optimis, anak muda bisa kok. Kenapa nggak bisa? Kalau cuma teriak-teriak di jalan kita bisa juga lah. Dan untuk perdebatan tadi malam, ya sangat banyak masyarakat Indonesia yang mungkin tidak melihat soal instrumen gagasan gitu, tapi lebih melihat soal gimana etika anak muda gitu. Ya Pak Mahfud itu kan begitu-begitu profesor juga. Begitu-begitu kalau kita nggak hitung profesornya, dia orang tua juga gitu. Nah makanya patut kita hormati dan hargai lah. Itu sih paling penting. Berarti bisa kita katakan bahwa apa yang menjadi perdebatan kemarin itu merupakan sesuatu yang memang apa yang dilakukan oleh Cawapres 02 ini agak keluar daripada relnya ya. Ya saya berani bilang keluar karena dia melanggar aturan KPU kan. Kenapa dia harus keluar dari Iya, podium? sempat gitu. beberapa kali tegur juga, cuman kalau pertanyaannya lepas. keluar, secara aturan dia keluar gitu. Secara moralitas, ya etikanya diperlihatkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kepatutan yang ada di Indonesia ya. Terus nilai sopan santun, terus soal gagasan gitu. Kalau bicara soal keluar, ya mungkin 80% keluar lah, 20% masih mengikuti arus perdebatan. Tabrak-tabrak masuk. Oke enggak? Jadi Bung Pancar, kalau kita melihat dari sisi tema perdebatan secara substansial yang paling masuk pembahasan ataupun penyampaian pertanyaan dan jawaban terhadap substansi tema itu kira-kira siapa antara 01, Capres 02 dan Capres 03? Kalau saya menilai dari perdebatan pertama dan perdebatan kedua sama yang kayak Mas Haji Buton sampaikan tadi. Memang di perdebatan pertama Caimin sangat kurang gitu loh. Tapi semalam punya peningkatan yang cukup bagus kan, makanya tren positif dia 17%. Terus yang nomor 2 kan Tren negatif. Tren negatif, sorry ya. Tren negatif Caimin 17%. Terus Pak Mahfud 19%, sisanya buat 02 gitu loh. Nah, agak banyak dia, agak gede lah ya. Maksudnya ya begitulah. Kalau ada intrik atau instrumen saya pengen balas dendam ya begitu hasilnya gitu loh. Jadi bagi saya yaitu bisa dilihat dari analisa-analisa para pakar ya, soal gimmick, soal apa. Makanya kan Pak Mahfud sempat tidak menjawab pertanyaan dia tadi malam. Iya, menurut Bung Pancar itu ketika Cawapres 02 Pak Mahfud MD kemudian tidak memberikan jawaban kepada pertanyaan Cawapres 02 mengenai greenflation atau inflasi hijau itu menurut Bung Pancar bagaimana? Apakah sesuatu yang pantas atau seperti apa? Harusnya kita bilang pantas-pantas saja gitu. Karena tadi you udah bilang perdebatan Cawapres yang kedua itu balas dendam perdebatan Capres. Itu anggapan publik, anggapan netizen yang anggapan netizen kan begitu. Ini kan melihat anggapan netizen apa yang berkembang di media kan. Anggapan netizen debat Capres kedua ini itu membahas dendam debat Capres Capres ketiga. Iya. Ya makanya ya udah gitu, mau ngapain lagi? Emang itu yang terjadi gitu. Dan kan kalau memang kita lihat bahwa seolah-olah trik debat Cawapres pertama dan Cawapres kedua ini tetap sama dipakai untuk memancing Gibran, memakai itu memancing 01 dan 03, tapi mereka tidak masuk dalam permainan itu. Apakah menurut pandangan Bung Pancar itu? Jadi apa yang trik yang dipakai oleh Mas Gibran ini adalah untuk menarik perhatian ataupun emosional dari 01 dan 03. Cuman mereka tidak masuk ikut ke dalam. Di beberapa keadaan ada, tapi 01 03 bijak dalam menanggapi. Satu, Gus Imin bawa catatan ya, tapi kan Gus Imin membalas. Iya, saya bawa catatan, tapi kan bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Itu kena banget. Bijak gitu loh, ya kan? Ya terus
Prof. Mahfud ketika bertanya soal inflasi hijau tadi tidak menjawab. Maksudnya daripada menjawab terus si Gibran ini menjadi seseorang yang besar lagi, bahkan saya tidak usah menjawab gitu. Jadi maksudnya tadi malam punya strategi masing-masing lah. Mereka tidak terlalu menanggapi hal-hal yang menurut mereka itu receh gitu. Kan ada juga kalimat-kalimat receh, remeh kan. Begitu. Jadi punya strategi masing-masing dan itu nggak masalah. Tapi kan kita melihat tren Negatif, tren positif. Tren yang lagi naik sekarang kan soal songong. Iya. Songong itu buat siapa? Kan begitu. Songong liar dan kain menjijikan. Dan itu kan di Twitter kan itu sangat rasional. Kalau pemain-pemain banyak komentar-komentar seperti itu. Jadi kalau kita sempat melihat itu bahwa yang menjadi poin utama dalam debat itu hanya dua. Satu. Yang pertama bicara soal ini debat skala capres-cawapres ya. Yang pertama itu bicara soal public policy, kebijakan publik kan. Kemudian yang kedua itu bicara soal karakter. Karakter individu, etika di situ sudah masuk, emosional dan lain sebagainya. Itu sudah masuk dalam karakter itu. Kalau melihat dari kedua dasar ini, kira-kira yang paling otentik untuk menjadi cawapres itu siapa, Bung Pancar? Ya sejauh ini saya fair ya Pak Mahfud gitu. Mahfud MD ya? Mahfud gitu. Karena apa isu yang hadir hari ini itu soal apa? Hukum. Gimana kalau kita pilih 02? Ya. Kalau kita mau pilih 02 bicara soal hukum, dia melanggar hukum kok etik. Iya mau pilih orang yang melanggar etik. Sedangkan hukum di Indonesia ini harus dijaga dan dirawat gitu loh. Terus lu pilih orang yang melanggar hukum, kan nggak masuk. Yang kedua, mau pilih 01 yang mendukung akan IKN. Sekarang apa? Mengusung? Enggak, dulu mendukung kok. Dulu mendukung IKN, sekarang masuk di 01 apa? Perubahan. Tapi 03, makanya ada nilai perbaikan dan nilai lanjut. Makanya 03 yang harus kita pilih, Bos. Perbaikan dan keberlanjutan. Yes. Sekiranya menuju Indonesia unggul gitu loh. Solusi yang tepat untuk Indonesia ke depan. Iya. Jangan terkontaminasi. Bahaya lu. Kita ini kan main di wilayah netral. Oke. Kita bicara soal bagaimana mengedukasi ataupun sharing informasi. Kira-kira seperti itu, Bung Pancar. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Tapi sebelum saya tutup, mungkin closing statementnya kepada kawan-kawan jangkar politik. Oke, untuk teman-teman jangkar politik, ya, kami bakal sering diskusi. Ya. Ini yang kedua kali. Ya, kita akan terus melihat trust dan perkembangan isu yang hadir di sosial media. Paling tidak jangkar politik ini menjadi medium ya, atau media yang bisa menampilkan suatu value dalam bernarasi, dalam berpikir ataupun dalam mengeluarkan gagasan begitu. Sehingga media ini bisa mengakomodir pikiran-pikiran anak muda ke depan bahwa politik itu penting ya, hukum itu penting, pendidikan itu penting, dan soal menjaga nilai dan merawat demokrasi Indonesia itu penting ya. Dan dan jangkar politik ini bisa menjadi sesuatu yang memberikan pandangan-pandangan itu. Karena tidak saya saja narasumbernya, teman-teman juga nanti bisa mengundang yang lain. Pada intinya kita fair, 01, 202 atau 03, yang kita pilih adalah orang yang memiliki karakter dan visi misi yang benar-benar untuk Indonesia. Paling tidak memilih pemimpin itu yang strategik dan populis, dan itu ada di Ganjar dan Mahfud. Terima kasih Bung Pancar. Terima kasih kawan-kawan, sampai bertemu kembali di podcast Jangkar Politik. Salam Jakpot, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam tidak salah.